Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah, kita hari ini akan melanjutkan pertemuan FDS atau P2K2, di mana yang berjudul akan kita bahas pada hari ini, yaitu merencanakan keuangan usaha. Adapun sebelum kita melanjutkan pada pembahasan kali ini, saya akan menanyakan ibu-ibu masalah pelajaran sebelumnya. Jadi kira-kira apa Bu kesimpulan dari pelajaran sebelumnya yang ibu ingat? Kemarin kan Pak kita belajar tentang rencana buka usaha. Ya betul. Yang perlu kita apakan itu untuk membuka usaha itu kita pertama menentukan apa yang kita jual gitu. Misalnya kita harus memikirkan layak enggak kita menjual ini atau laku enggak di masyarakat kita seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Mufta. Ya betul sekali, dalam memulai usaha itu ada beberapa hal yang kita perhatikan ya. Yang pertama, kita harus pandai menggali potensi atau ide apa yang kita pikirkan atau ada di pikiran kita. Jadi harus, walaupun udah dapat ide, itu tidak bisa langsung kita ambil atau kita buka usaha tersebut. Harus kita kaji ulang atau kita perhitungkan layak nggak usaha itu dibuka dan macam mana pemasarannya, kemudian dapat untung nggak kira-kira dari usaha yang akan kita buka. Nah, itulah inti dari pertemuan sebelumnya. Jadi baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang merencanakan keuangan usaha. Ini tidak kalah pentingnya pada pertemuan sebelumnya. Jadi di antara di sini ada nggak yang sudah punya usaha? Usaha kecil-kecilan Pak. Ada. Apa usahanya Bu? Buat keripik, ubi Pak. Sudah berjalan Bu ya? Ya masih kecil-kecilan Pak. Lumayan lancar Bu ya? Lancar. Alhamdulillah sudah ada yang punya usaha. Jadi mungkin bagi ibu-ibu yang lain kalau memang belum punya usaha, jadi kita akan belajar nih, sama-sama belajar macam mana merencanakan keuangan usaha tersebut agar tidak mudah bangkrut ataupun terjadi kendala-kendala di tengah jalannya, jadi terbengkalai usahanya. Baiklah, kita akan sampaikan untuk memulai usaha itu kan perlu modal Bu ya, baik berupa uang ataupun barang. Nah, itu modal pertama. Kira-kira kalau modal ini Ibu kemarin buka usahanya modal sendiri atau modal dari mana Ibu dapatnya? Modal sendiri Pak. Beli sedikit-sedikit dulu, 1 kilo, 2 kilo, coba-coba kemarin. Kecil-kecilan dulu ya. Ya, udah bagus nih, udah pandai mensisihkan duitnya dan modal sendiri. Modal sendiri ini lebih bagus karena kalau modal dari pinjaman, ini risikonya sangat besar Bu. Kalau rugi ataupun putus tengah jalan mengalami kerugian, itu kita jadi berhutang jadinya karena kita meminjam modalnya tadi gitu. Kalaupun modal lain Anda bisa juga Bu, misalkan dari dikasih saudara atau keluarga, itu bisa juga. Cuman kalau ada modal sendiri alangkah lebih baiknya gitu ya. Terus ini paham Bu ya? Kemudian anggaran usaha ini sangat penting kita kendalikan Bu ya, karena kalau tidak dikendalikan anggaran atau tidak diperhitungkan anggaran usaha, itu usahanya biasanya tidak berjalan lancar. Jadi keuangan usaha ini harus benar-benar diperhatikan. Jadi kita tahu
berapa duit masuk, berapa duit keluarnya. Nah, jadi itulah pentingnya kita mengendalikan anggarannya. Kemudian kita ini Bu, coba Ibu buka buku pintar yang Ibu pegang, halaman 72 Bu ya. Iya Pak. Itu ada lembar cerita 3B, merencanakan keuangan dalam usaha. Coba Ibu ketua kelompoknya tolong bacakan. Yang 1A ya Pak. Iya, yang semuanya dari mulai 1A Bu. Setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal awal, Ibu Lili mendapat pinjaman Rp100.000 tanpa bunga dari adiknya. Namun demikian, ia harus mengembalikannya dalam jangka waktu 1 minggu. Lanjut Pak, yang kedua. Langsung aja kita langsung nengok ini ya, dari flipchart 3B-nya. Jadi berapa modal awal yang dimiliki Bu Lili tadi Bu? 100.000. 100.000 ya, pinjaman untuk modal awal 100.000. Kemudian lanjut Bu, 1B. Ibu Lili akan berjualan selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari berjualan diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor dengan harga 5.000 per ekor. Nah, berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Nah, ini Pak Ibu perhatikan, ini uang masuk, ini uang keluar ya. Jadi 6 hari 18 ekor kali 5.000 sama dengan 540.000. Nah, kemudian lanjut Bu, yang 2A. Untuk memulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga Rp30.000 untuk menaruh masakannya dan kain lap seharga Rp2.000 untuk membersihkan makanan yang tumpah. Berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Nah, tadi kan ada beli panci 30.000, berarti ini uang keluar. Kemudian kain lapnya 2.000. Kemudian lanjut Bu, masuk uang keluar. Ibu Lili berencana untuk mengembalikan pinjaman modal awalnya sebesar Rp100.000 pada minggu pertama berjualan. Berapakah pengembalian pinjaman yang harus dibayar Ibu Lili? Pinjamannya ya. Kalau pinjamannya berarti kan dia minjam tadi 100.000 Bu ya. Ya. Nah, berarti harus dikembalikan 100.000 juga. Nah, terus Bu, lanjut. Ibu Lili kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukannya. Untuk seminggu pertama berjualan, Ibu Lili memerlukan 30 kilo ikan dengan harga Rp10.000 per kilo. Kemudian bumbu seharga Rp120.000. Terus gas untuk memasak seharga Rp15.000. Berapa bahan baku yang harus dibeli Ibu Lili pada minggu pertama berjualan? Oke, tadi ikannya 30 kilo ya. Kalau harganya 10.000 berarti 30 kali 10. Nah ini Bu, 30 kilo kali 10.000 sama dengan 300. Ini termasuk uang keluar karena belanja ya. Belanja ikan. Kemudian belanja bumbu 120.000 dan gas 15.000. Nah, jadi ini untuk bulan pertama atau minggu pertama kita usahanya buka, total pinjaman 100.000, berarti ini uang harus dikembalikan. Kemudian total pengeluaran yang ini 567.000 karena dijumlahkan ini semua 567.000. Sedangkan uang masuk atau pendapatannya 640.000. Jadi 640.000 uang masuk dikurang uang keluar 567.000, sisa 73.000. Nah inilah uang keuntungan dari usahanya ini itu ya, Pak, ya? minggu pertama. Jadi minggu pertama ini 73.000. Kemudian lanjut Bu, ini untuk minggu kedua minggu. Seminggu kemudian Ibu Lili memutuskan untuk tetap berjualan 6 hari dalam seminggu.
Ia berharap bisa tetap menjual 18 ekor ikan setiap harinya dengan harga 5.000 per ekor. Ya. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu? Nah, masukan dalam seminggu ya. Ini untuk minggu kedua ya, karena Ya. 6 hari Ibu Lili hanya berjualan 6 hari dalam seminggu ya. Kali 18 ekor. Kali 5.000, 5.000-nya harga ikannya dia. Dapatlah 540.000. Jadi ini uang masuknya, sedangkan uang keluarnya ini 30 kilo. Lanjut Bu, uang bahan bakunya belum. Untuk bahan baku setiap minggunya, Ibu Lili tetap akan membeli 30 kg ikan seharga 10.000 per kilonya. Bumbu seharga 120.000. Ibu Lili belum perlu membeli gas karena masih ada sisa untuk digunakan selama 1 bulan. Berapakah Ibu Lili harus membeli bahan baku dalam 1 minggu? Ini uang keluarnya ya, uang belanjanya ya. Jadi ikannya tadi tetap harga 10.000 kali 30 kilo 300.000, sedangkan bumbunya tetap 120.000 sama dengan minggu sebelumnya. Sedangkan gas karena ada sisa dari minggu sebelumnya, jadi ibu ini tidak belanja lagi, termasuk biaya panci sama lap. Nah, jadi ini kan tidak ada biaya lagi karena barangnya masih ada gitu ya kan. Jadi total untuk minggu kedua pinjaman juga sudah dibayarkan. Ini pemasukan 540.000, sedangkan pengeluaran 420.000. 540 dikurang 420, 120.000. Jadi minggu kedua ini ada meningkat lebih besar karena panci tadi sudah dibelikan, tambahkan lap sama gas masih ada sisa. Jadi untuk usaha intinya kalau dari sini apa kira-kira apa kesimpulan dari ini yang Ibu anggap dari minggu pertama minggu kedua? Usaha Ibu Lili ini Pak termasuk bagus karena walaupun di awal dia sedikit mendapat keuntungan, tapi kan itu untuk membeli bahan baku. Ya. Yang jelas dari minggu ke minggu itu naik gitu Pak, itu usahanya yang bagus. Ya, betul. Terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi dari kesimpulan minggu pertama 73.000, minggu kedua keuntungan 70.000, ini ada peningkatan. Nah, jadi usahanya lumayan menjanjikan lah ya kan. Nah, kemudian di sini kan kita nampak 73 banding 120, itu lumayan, selisihnya lumayan ya. Nah, jadi kalau membuka usaha, kalau awal-awal itu memang ya untungnya jangan berharap untung besar. Nah, gitu. Kadang pun usaha itu malah impas malahan atau belum ada untung kalau pertama buka bulan pertama atau minggu pertama itu. Nah, jadi kalau bulan kedepannya atau minggu kedepannya barulah melihat kelihatan keuntungan itu. Jadi kalau kita buka usaha jangan langsung berharap untung besar. Nah, jadi kalau awal itu wajar untungnya kecil ataupun malah tidak untung malahan. Pak, kalau seandainya ini kan Bu Lili kan naik nih keuntungannya. Kalau misalkan saya buka usaha, misalkan minggu pertama saya dapat keuntungan 73.000. Untuk minggu kedua dapatnya untung tuh sekitar 60.000. Itu kira-kira masih layak nggak saya melanjutkan? Nah, itu kalau masalah penurunan gitu harus kita kaji usahanya itu kira-kira apa penyebabnya. Bisa jadi lakunya sedikit, nah itu bisa jadi. Kemudian mungkin peralatannya ada yang hilang, nah kan bisa jadi panci hilang, berarti beli bekal lagi gitu. Nah, kenlapnya mungkin hilang, bisa jadi beli kenlap baru, otomatis modal pengeluaran bertambah. Nah, itu ada banyak penyebabnya Bu. Jadi harus kita pelajari lagi, kita cermati lagi usahanya apa penyebabnya. Gimana Bu? Udah apa? Kemudian untuk apa ini? Kalau udah ide sudah ada, terus sudah kita kaji, ide itu sudah kita pelajari. Kemudian pemasaran lagi apa? Anggaran sudah kita atur. Pemasaran juga perlu kita pelajari juga. Sasarannya kemana?
macam Ibu Lili ini berarti dia kan buka apa nih, warung jual ikan balado, berarti sasarannya ya mungkin bisa jadi daerah dia banyak yang ngekos atau anak-anak kuliahan bisa jadi gitu, anak sekolahan yang ngekos di situ. Nah, itu harus kita tengok target pasarnya. Jadi kalau ada usaha ya kita tengok macam mana menjualnya, kepada siapa kita jual. Nah, itu penting. Nah, ada pertanyaan lagi Bu? Enggak Pak, lepas. Kalau sudah paham, jadi itu tadi lah, harus direncanakan atau dikendalikan pengeluaran atau anggaran usahanya harus dikendalikan. Jadi biar kita mengetahui pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, uang masuk berapa, uang keluar berapa, harus kita perhatikan, cermati ya. Nah, jadi kalau memang sudah paham semua, ibu-ibu tinggal praktek nanti. Kalau udah mau buka usaha, tinggal dipraktekkan. Apa yang dapat ilmu sekarang, tinggal diaplikasikan atau dipraktekkan nanti di usahanya gitu. Ataupun nanti kalau mau kurang jelas, misalkan buka usaha, nanti bisa tanya lagi ke kami pendamping PKH. Tahu ya? Udah Pak, Nah, oke. kalau sudah, kita cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.